Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fadil Motor. Kali ini saya akan membahas tentang video ini. Oli berarti 10 ya? Ya emang ini diapain mas namanya mas kayak gini mas. Nih abang nggak meledak mas diginin mas. Ntar mamanya tahu gimana mas. Nih diapain? Dah, untuk pemasangan untuk melepas pada bagian cover CVT yang ada di sepeda motor Beat tahun 2020 ke atas itu sebenarnya sangatlah mudah ya, asalkan kita itu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum melakukan proses pelepasan. Nah, apa saja ya yang harus dilakukan melepasan pada bagian cover CVT? Itu ada beberapa baut yang tertutup dari bagian cover CVT-nya, termasuk dari cover plastiknya. Nah, cover plastik ini itu dibaut dengan menggunakan baut L yang ada 3 ya. Nanti contohnya ada di gambar ya. Nah, baut L yang ada 3 itu wajib dilepaskan semua sebelum melakukan proses pembongkaran pada bagian bak CVT. Nah, di bagian ini kalian itu harus melepas juga pada bagian engkol. Nah, untuk Beat tahun 2020 ke atas itu wajib membuka yang namanya engkol ya, ataupun kickstarter lah. Nah, kalau misalkan kalian tidak melepaskan kickstarter ya, misalkan motornya itu masih baru crash terus mau servis CVT, tetapi kalian pada saat melakukan proses pembongkaran ternyata mendapatkan kesulitan, padahal ini semua baut dari bagian bak CVT ya itu sudah terlepas semua, tetapi kok masih nggak bisa terlepas. Nah, ini ada salah satu baut yang tertutup ataupun tidak terlihat. Nah, bagian mana baut yang tidak terlihat? Yaitu ada di bagian cover plastiknya ya. Nah, cover plastik ini itu harus dilepas dulu. Melepasnya kita memerlukan kunci L5 ya, sama ring 12 ya, kunci ring 12. Nah, kunci ring 12 itu untuk melepas pada bagian engkol ya. Kita harus lepas dulu itu engkol, nggak kayak Beat yang lama ataupun Scoopy yang lama itu bautnya itu terlihat semua yang ada di cover CVT. Nah, tetapi kalau untuk Beat yang di tahun 2020 ke atas itu diwajibkan untuk melepas engkolnya terlebih dahulu, terus lepas baut 3L ya, penutup cover plastik dari bagian bak CVT. Nah, kalau kalian nggak buka ini ya nggak bakalan bisa bak CVT nya itu terbuka, apalagi dipaksa seperti video ini. Itu sangat sangat salah sekali ya. Jangan melakukan hal yang semacam ini. Kalau kalian melakukan proses pelepasan baut, alangkah baiknya ya dicek dulu bautnya itu masih ada yang tersisa satu atau tidak. Jangan dipaksa dicongkel gini ya, nanti malahan apa, nanti bisa merusak. Kasihan dong pelanggan yang seharusnya mau servis malah nambah ya, nambah servisan. Misalkan bak CVT nya itu pecah, kan baknya itu kan tipis ya, bahannya itu tipis aluminiumnya. Jadi kalau misalkan kita paksa congkel terus sampai kedudukan dari bautnya itu patah ataupun bahkan pecah, itu juga perlu melakukan yang namanya pengelasan, dan nanti hasilnya juga tidak akan bagus seperti yang baru. Nah, baut mana sih yang harus dilepas? Nah, kalian kan mungkin masih sedikit awam ya. Saya juga dulu itu pas pertama kali membongkar bak CVT itu juga agak kesulitan memang, karena pas waktu itu juga saya belum mengetahui, tetapi saya tidak melakukan proses pencongkelan. Nah, di sini saya langsung mengecek apakah ada baut lagi yang harus dilepas. Nah, ternyata baut itu tertutup dari bagian bak plastik yang ada di cover CVT. Nah, cover plastik ini yang dilepas. Nah, lepasnya itu pakai kunci ring 12 sama kunci L ukuran 5. Nah,
Nah kalau itu udah terlepas, nanti baut nyempil satu itu akan terlihat. Nah kalau sudah terlihat dan kalian pengen nanti suatu saatnya lagi ketika mau melakukan proses pembongkaran itu nggak perlu melepas pada bagian engkol sama baut L yang itu ya, tinggal lepas satu aja itu baut ya. Ya kenapa kok Honda bisa pasang baut nyempil kayak gitu, itu biar apa ya? Banyak sih alasannya. Ya yang pertama alasan perdagangan ya, alasan perdagangan ataupun penjualan. Nah kebanyakan kan untuk di bagian engkol CVT itu kan kebanyakan pada aman semua ya, jarang ada yang mengganti pada bagian engkol. Nah itu pikiran negatif saya ya. Jadi kalau misalkan dari pihak Honda itu nggak nyempilkan baut satu ya, baut satu yang tertutup cover plastik, itu kan pasti nggak bakalan ngelepas yang namanya engkol ya, baut engkol itu nggak bakalan dilepas. Tetapi kalau di sini itu ada baut satu ini, maka sudah dipastikan mekanik itu sudah diwajibkan untuk melepas baut engkol ya, dilepas. Kalau lama-lamaan misalkan baut itu dipasang terus ya, yang baut kecil 8 yang tertutup cover plastik itu terpasang terus, nah nanti kan misal kita ngelepas baut 12 itu kan lama-kelamaan juga pasti akan selek ya. Apalagi kalau misalkan pemasangan pada baut 12 untuk engkolnya itu enggak terlalu kencang, itu nanti juga akan mengakibatkan yang namanya pada bagian engkol sama drat yang ada di sini ya, geridinya itu kan pasti juga akan cepat rusak, dan itu akan membuat kalian untuk bisa membelikan komponen itu. Nah nanti komponen itu kan jadi akan terjual ya, ataupun bisa menambahkan daya omset ya. Contohnya lagi wis gini aja, kenapa kok dari pabrikan itu menambahkan tameng yang di bagian depan ya, misalkan di bagian lampu itu kan tempat kedudukan bagian lampu itu kan bahannya dari plastik, kenapa enggak dari besi lagi kayak zaman dulu ya? Itu agar biar nggak awet, itu negatifnya. Tetapi positifnya mungkin biar pada saat nanti tabrakan ya, naudzubillah jangan sampai terjadi yang namanya kecelakaan ya. Kalau terjadi yang namanya hantaman, tabrakan, dia itu nanti yang pecah itu ada di bagian kerangka yang digunakan untuk menempatkan pada bagian kedudukan lampu ataupun cover depan ya. Nah tapi kalau untuk negatifnya, kalau misalkan kita menggunakan bahan besi ya, dari pabrikannya menggunakan bahan besi, itu jarang diganti ya. Soalnya apa? Bahannya besi coy, tebel. Tetapi kalau misalkan bahannya plastik ya, kena tabrakan, kena senggol, pecah ya, itu sudah wajib diganti. Nah laku lagi kan barangnya. Nah itulah trik marketingnya ya. Kenapa kok penjualannya dari pabrikan itu bisa lebih cepat ya, karena trik marketingnya itu yang hebat ya. Kembali lagi tadi untuk di cover CVT, kalau misalkan kalian mau lebih gampang ke depannya, itu lepas baut satu aja itu yang terselip ya, ataupun tidak terlihat, tinggal dilepas, nanti dipasangkan lagi cover plastiknya yang menggunakan baut L5, terus engkolannya itu dipasangkan lagi saja ya. Terus yang kenceng ya, yang kenceng. Karena apa? Karena nantinya itu kalian nggak bakalan yang namanya melepas lagi pada bagian engkolnya ya. Soalnya saya juga kebanyakan kalau ada yang servis CVT, Beat, Deluxe ataupun Scoopy ya, tapi kebanyakan sih Beat Deluxe ya. Beat Deluxe itu kalau misalkan saya melakukan proses pembongkaran CVT, itu pasti saya lepas baut satu dan izin ke yang punya kendaraan ya, ngomong dulu, ini ada baut nyempil satu, tak lepaskan saja ya mas. Kalau misalkan nggak dilepas nanti masnya itu harus
bongkar ini terus ya, bongkar engkol, bongkar cover plastiknya terus. Nah nanti lama-kelamaan baut L itu kalau sering dibuka itu nanti akan mudah aus ya, terus nanti malah jadi beban menambah penggantian spare part, contohnya mengganti baut ataupun mengganti engkolnya ya. Karena apa, sering dibongkar pasang akhirnya dia itu akan cepat rusak ya. Nah disitu kalau misalkan dari yang punya kendaraan itu sudah memberikan izin, oh ya sudah dilepas saja mas, biar nanti kedepannya itu servisnya itu lebih gampang, nggak perlu melepas baut yang ada di dalam cover plastiknya ya. Nah itu nanti saya lepas saja, nah bautnya itu nggak saya simpan ya, saya kasihkan ke yang punya kendaraan, ini mas bautnya disimpan saja, barangkali nanti butuh ya mau dipasangkan lagi ya silahkan ya. Tetapi kalau untuk servis berkelanjutan kayak CVT kan setiap 6.000 km ya, itu harus melakukan yang namanya pembersihan pada bagian CVT. Kenapa perlu dilakukan yang namanya pembersihan CVT ya? Pembersihan CVT itu digunakan untuk mengurangi kotoran yang ada di dalam box CVT ya. Nah kalau misalkan CVT-nya itu kotor, apalagi kampas gandanya kotor, itu juga akan mengakibatkan kendaraan itu jalannya itu derdek ya. Tarikan awal di gas pertama itu biasanya gitu. Nah kalau itu derdek kayak gitu, itu biasanya diakibatkan karena pada bagian kampas ganda sama mangkoknya ya, itu kotor dari debu yang dihasilkan hisapan dari luar. Nah itu kan ada sistem yang namanya pendinginan pada bagian CVT, makanya di bagian poli depan itu dikasih yang namanya puli kipas ya, itu untuk melakukan proses pendinginan pada bagian CVT ya. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau lebih gampang untuk kedepannya, misalkan mau dilepas ya biar lebih gampang lagi ya, dilepas saja, itu tidak jadi masalah. Karena kan kita tahu untuk kendaraan sekarang itu malah kebanyakan sudah tidak ada yang namanya engkol ya, sudah memerlukan yang namanya baterai ya, sudah memaksimalkan dengan baterai, apalagi sudah menggunakan sistem starter halus ya, ataupun namanya apa, nah saya lupa itu ya. Intinya starternya udah halus, semuanya dibutuhkan dari baterai ya, entah itu pompa bensin, entah itu injektor, entah itu apa pengapian ya, itu kan diambil dari baterai semua ya. Untuk engkolnya itu pastikan sudah tidak dibutuhkan lagi. Tetapi untuk engkol untuk orang zaman dulu itu sangatlah penting, karena orang zaman dulu itu berpikiran itu begini, kalau mau melakukan yang namanya pemanasan mesin itu harus diengkol-engkol dulu sebelum dinyalakan kunci kontak ya enggak. Nah itulah kebiasaan orang dulu ya, kalau misalkan mau manasin mesin itu pasti diengkol 3 kali, katanya apa, biar olinya itu naik dulu. Ya sebenarnya nggak perlu dilakukan seperti itu, tinggal nyalakan mesin saja ya, kunci kontak on, mesin hidupkan, nanti juga oli itu akan bersirkulasi langsung, tidak perlu yang namanya ngengkol-ngengkol dulu 3 kali ya. Kunci kontak itu harus off dulu, terus diengkol 3 kali dulu biar olinya itu naik. Itu pemikiran zaman dulu ya, kita harus bisa memberikan informasi yang lebih akurat ya. Jadi nggak perlu lah yang namanya engkol-engkol dulu ya, terus biar olinya itu naik ya. Itu pikiran-pikiran zaman dulu, apalagi kebanyakan dari orang zaman dulu itu kayak misalkan busi ya, busi itu kalau udah mati dibakar aja nanti juga hidup lagi. Aduh, ini sudah zaman modern ya, apalagi harga busi itu murah, nggak usah dibakar, tinggal ganti saja ya untuk keawetan kendaraannya. Kalau misalkan dibakar terus digunakan ya memang nyala, nanti nyala lagi ya, bus itu nyala lagi, tapi lama kelamaan jangka 1-2 hari ya itu pasti akan mati lagi. Itu bikin sengsara ya, harus bongkar pasang busi lagi
bongkar lagi, nanti malah merusak pada bagian komponen yang namanya kedudukan busi yang ada di head. Itu nanti dratnya itu dol ya, mulutnya dol, rusak, malah nanti harus turun mesin, harus ganti kedudukan busi, aduh malah nambah biaya lagi. Ya ini seperti itu ya, ini buat pengalaman saja buat kalian. Kalau mau bongkar cover CVT Beat 2020 ke atas, wajib bongkar yang namanya cover plastik ya, dibongkar, baut satu yang nyempil buang ya, tinggal buang saja, nggak usah dipasangkan lagi, agar nanti kesananya itu mekanik yang nantinya akan menangani lagi itu jauh lebih mudah. Oke, terima kasih dari saya Pak Demator. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like, serta bagikan kalau ini bermanfaat buat kalian.